Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kami sudah tersambung pemirsa dengan Ketua MUI, yakni Kiai Haji Masduki Baitlawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, gimana kabar? Sehat Pak Kiai. Pak Kiai, ini tadi sudah ada keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai update aksi penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Pak Kiai sudah mendapatkan informasi terakhir Pak mengenai kejadian tadi siang? Ya, kami mendengarkan informasi update itu dari internal MUI, tidak dari kepolisian. Ya, apa kemudian yang didapat oleh pihak internal MUI, Pak Kiai? Ya, kalau internal kan yang sudah selama ini sudah kita baca bersama bahwa ada 3 korban, ya, yaitu satu namanya Bambal yang selama ini menjaga di resepsionis, lalu ada juga Pak Tri, lalu Pak Khairuddin, itu yang menjadi korban. Iya, tadi kami dapat informasi dari Pak Asroruniam pada saat kejadian ini sedang digelar rapat di kantor MUI Pusat, Pak. Gimana? Sorry. Ya, kami dapat informasi kalau di kantor MUI Pusat pada saat kejadian ini sedang digelar rapat rutin. Apakah Pak Kiai? Kami biasa rapat rutin tiap hari Selasa. Kemudian kami rapat rutin hari Selasa dan membicarakan hal-hal yang sifatnya aktual lah seperti biasa. Dinamika perkembangan keumatan lah biasa seperti biasa. Gimana? Oke, setelah mendapatkan informasi adanya insiden penembakan ini, apa kemudian yang dilakukan oleh tim MUI, Pak? Ya, kami kan rapat sampai selesai ya, karena di bawah katanya ada insiden seperti itu ya, kami masih melanjutkan rapat, karena ketepatan kami kan ikut secara online. Rapat itu kan dibagi 2, ada yang hadir secara fisik, ada hadir secara online, gitu loh. Nah, jadi sampai selesai rapat, lalu kemudian insiden seperti itu kemudian dilaporkan kepada kami, dan syukur alhamdulillah memang ada 3 korban, tapi semuanya luka, ya, korban luka saja, tidak menjadi tidak ada yang wafat lah, alhamdulillah, itu ya, kejadian seperti itu. Korban korban ya 3 orang tadi itu yang saya bilang, ada Pak Bambal, ada Pak Tri, ada Pak Khairuddin. Oke, Pak Kiai, kami mendapatkan informasi bahwa Pak Kiai saat ini sedang berada di ruang dinas dari Wakil Presiden. Dan apakah Pak Ma'ruf Amin sudah mendengar mengenai aksi penembakan ini, Pak Kiai? Sudah mendengar. Apa kemudian komentar dari Pak Ma'ruf Amin atas aksi penembakan ini? Ya, pertama tentu saja Wakil Presiden kaget ya dengan kejadian ini, peristiwa ini, dan prihatin tentu saja dengan peristiwa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden meminta supaya pihak keamanan melakukan langkah-langkah pengusutan yang tuntas, terutama motif dari apa yang melatar belakangi penembakan itu. Walaupun juga tadi ya seperti yang diberitakan itu ada, pertama saya kira ada 2 kata kunci ya sebenarnya yang bisa coba diselidiki lebih jauh. Yang pertama itu dia misalnya mengaku nabi, misalnya ya, pelaku ini mengaku nabi. Kalau mengaku nabi itu biasanya berhubungan dengan MUI itu punya tugas, salah satunya itu membina dan membimbing umat yang ajarannya keluar dari mainstream, keluar dari ajaran resmi, ajaran Islam. Jadi mengaku Islam tapi tidak tepat gitu ya. Nah, itu ada bimbingan di MUI.
Ketika ada seorang mengaku nabi, itu tandanya bahwa dia itu ajaran yang dia akui itu sudah keluar dari mainstream, dan itu biasanya dibimbing oleh MUI, ada petugasnya dan segala macam. Nah, kalau bimbingan pastinya ada yang suka dan tidak suka kan. Nah, kalau memang betul yang melakukan penembakan itu adalah mengaku nabi, berarti itu dari kelompok yang selama ini mungkin biasa dibina oleh MUI, dibimbing oleh MUI, bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua ya, sebelumnya kata kuncinya sebelumnya ada ancaman, dan MUI sering ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya buat MUI biasalah, karena MUI itu kan tidak akan pernah takut dengan ancaman. MUI itu melakukan dakwah, menjalankan tugas-tugas keagamaan, perintah Allah gitu ya, amar ma'ruf gitu ya, dan nahi mungkar, dan itu biasa. Kalau ada ancaman dan segala macam itu ya biasa aja, ada lewat bukan telepon biasanya, lewat media sosial dan seterusnya. Biasanya hubungannya dengan tugas-tugas bimbingan seperti itu, gitu. Pak Kiai, Oke. kami dapat informasi kalau pelaku pernah datang ke MUI sebelumnya. Apakah benar, Pak Kiai? Lah itu yang mesti kita mesti ada identifikasi yang lebih final, dan itu mesti pihak kami dari internal MUI harus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan ya. Saya kira itu. Dan di internal kami, karena ketepatan kami di luar, kami belum bisa berkoordinasi dengan pihak administrasi di MUI seperti apa, siapa dia dan segala macam yang sebut-sebut kata namanya Mustafa dan seterusnya itu. Ya, dalam keterangan pihak kepolisian sebelumnya ini juga pelaku sempat mencari keberadaan dari Ketua MUI, Pak. Sudah ada informasi mengenai hal ini kepentingan mencari Ketua MUI untuk apa? Ketua MUI itu ada 20 orang lebih, siapa yang dicari ketuanya? Saya ketua, tapi saya yang membidangi informasi dan komunikasi kan. Nah, ketua siapa yang dicari? Jadi belum ada informasi lebih lanjut ya Pak mengenai ini? Ya belum, itu yang mesti kami nanti di internal MUI mesti melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Sampai saat ini informasi terakhir koordinasi dengan pihak kepolisian apa Pak Kiai? Iya, kami sedang melakukan koordinasi. Makanya tadi kami sudah bicarakan menyebut soal-soal apa dengan 2 kata kunci tadi itu. Oke. Yang satu kata kunci mengenai mengaku nabi, yang kedua kata kunci mengenai ancaman kepada MUI. Tadi situlah kemudian kami berharap pihak kepolisian melakukan pelacakan lebih jauh untuk mencari tahu duduk perkara sebenarnya, motif sebenarnya. Sehingga dengan demikian akhirnya kalau memang motifnya A, B atau apapun nanti akan dijelaskan oleh pihak kepolisian, oleh kami di internal MUI, dan kami ya sebagai pengurus MUI dengan tugas-tugas yang tadi sudah kami jelaskan, ya kami tidak akan pernah gentar dengan ancaman ataupun dengan apa gitu ya. Biasa aja seperti itu. Pak Kiai, jadi Anda menduga ini ada kaitannya dengan ajaran-ajaran menyimpang, Pak? Belum, kami belum bisa menduga. Oke. Itu ada 2 kata kunci yang saya bilang tadi, itu akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk dicari supaya tuntas. Belum tentu ke arah situ. Kami belum bisa menduga. Kata kunci itu supaya nanti dicari oleh pihak kepolisian sebagai motif lebih jauh seperti apa. Belum tentu benar itu. Tentu akan didalami lebih lanjut ya Pak soal motif itu? Ya, harus didalami, betul. Oke. Pendalaman penting, saya kira. Oke ya, gitu ya, saya kira ya. Saya lagi ada acara dengan Pak Pres. Oke Pak, terakhir mungkin bisa memberikan arahan Pak, ini kan aksi penembakan ini kan menimbulkan kekhawatiran. Ada yang ingin disampaikan Pak Kiai? Pertama, yang harus kami sampaikan dari pimpinan MUI, kami dari pimpinan MUI akan terus jalan dengan tugas-tugas kami sebagai pimpinan MUI, termasuk melakukan bimbingan, pembinaan, melakukan dakwah, bagaimana menegakkan ajaran-ajaran agama dengan baik, akhlak yang baik, bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia harus tegak, dan seterusnya. Kami akan terus melakukan itu. Dan kami menghimbau kepada seluruh
MUI di berbagai daerah juga melakukan hal yang sama, tetap tegas, tetap tegar melakukan dakwah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari apa yang sudah menjadi pedoman dari MUI pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh umat, tenang-tenang saja, nggak ada masalah akibat kejadian ini biasa seperti itu. Karena apa? Karena memang ya yang namanya ajaran Islam itu bisa dipahami dengan baik, tapi juga ada pihak-pihak kalau memahami belum sampai kepada cara pemahaman yang baik, sehingga kita perlu melakukan pembinaan kalau memang urusannya seperti itu. Kalau motif yang lain seperti apa, kami berharap kepada pihak kepolisian supaya kita dalami bersama-sama, ketemu duduk perkaranya, dan kita cari solusinya supaya persoalan ini selesai. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, pendalaman masih terus dilakukan, tetap tegas untuk melakukan dakwah. Terima kasih Kiai Haji Masduki Baidlawi, Ketua MUI. Terima kasih atas waktunya di Breaking News TV One. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya pemirsa, Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.